Kucil. Oke, sobat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini ya, saya akan melakukan pemrosesan dari beberapa bahan dari jenis sancang, mungkin juga dari jenis yang lainnya. Jadi proses apa saja yang saya lakukan. Jadi konsep-konsep pohon yang bergaya tegak lurus, tegak berliku, kali ini saya akan konsep. Jadi bagaimana mengkonsep pohon yang bergaya tegak berliku, tegak lurus. Jadi ikuti video ini, saksikan video ini sampai habis. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan pengalaman saya di dalam memproses pohon bergaya formal maupun informal. Berapa hal yang saya dapat, yaitu dari masukan dari para senior dan juga pengalaman saya sendiri, kemudian saya rangkum dan kali ini saya akan praktekkan. Langsung kita mulai dari bahan yang pertama. Nah, oke teman-teman, saya mendapatkan satu bahan seperti ini. Ini bahan yang hanya saya tanam kemarin. Kali ini kita akan proses kesuburan, saya jamin lumayan subur. Namun kemarin karena saya pulang kampung 2 hari tidak disiram, jadi ada beberapa yang sedikit agak layu. Jadi kali ini kita akan proses ya. Kita akan proses, kita akan tentukan bagaimana gerak dari pohon, di mana letak tumbuh cabang, bagaimana pengaturan di bagian akar. Jadi itu yang akan kali ini saya akan lakukan ya, atau saya akan proses. Yang pertama kita memilih kalau posisi, kalau gaya formal atau informal seperti ini, posisinya sudah tepat, tegak ya. Kemudian untuk sekarang yang terpenting yaitu di pemilihan cabang dan di pemilihan bagian akar ya. Pengarahan akar, pemilihan cabang. Bagaimana saya memilih cabang dari pohon mami ya, sancang mami. Kita mulai saja bagaimana saya memproses agar pohon ini kedepannya menjadi pohon yang bisa kita bawa ke lomba. Ayo langsung kita mulai. Oke, kita mulai pemilihan tunas ya. Jadi cabang yang pertama pasti saya akan ambil dari sebelah kanan saya ya. Ini cabang pertama. Kemudian cabang yang kedua di sini. Kita juga harus membuat cabang yang di belakang sebagai dimensi, kemudian penerus dari gerak batang ini, agar mau mengkerucut. Bagaimana memproses pohon yang tegak namun mengkerucut. Jadi dari bawah kemudian mengecil ke atas. Jadi seperti itu pohon yang mungkin akan mendapatkan pohon-pohon yang berkarakter tua ya, yang betul mengkerucut. Kemudian ukuran yang balance antara akar, batang, cabang dan lain-lainnya. Kali ini hanya proses di awal, proses menentukan gerak pohon ya, gerak dasar ya, akar, batang, ke cabang. Kita mulai saja. Jadi kita tentukan dulu oke, jadi kita tentukan dulu batang utama ya. Jadi batang utama ini. Nah, jadi yang ini akan saya potong dulu ya, saya kurangi dulu. Ini akan saya pakai. Nah, agar mengkerucut, agar mau bogel, saya pakai dari sini saja. Nih saya potong. Nih sudah kelihatan gerak pohonnya sekarang. Kemudian yang di bagian belakang ya. Jadi beberapa harus dibuang dulu.
tunas-tunasnya bagian belakang. Kita bisa ulang juga tunasnya ya, jadi diulang tunasnya tidak masalah ya teman-teman. Ketemukan baru, namun kalau juga sudah besar dan posisinya tepat, mending kita gunakan saja. Nah, ini ada dua ya di bagian belakang, jadi harus kita pilih salah satunya. Yang pertama ini saya akan buang dulu, kita taruh ke belakang. Saya buang lagi. Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana saya memilih tunas ya. Jadi memilih tunas di awal ya, itu penting sekali supaya pertumbuhannya maksimal ya. Jadi cabang-cabang ini pertumbuhannya maksimal, jadi kita pilih. Kemudian bekas potongan ingat juga dikasih salep kambium ya, agar tidak busuk. Nah, ini sudah dapat ya bagaimana pohonnya. Nah, ini tangan pertama, tangan kedua di bagian belakang ya, tangan ketiga penerus batang utama. Jadi sudah melihat geraknya, kiri, belakang, kanan, ini sudah berliku ya. Jadi desainnya nanti gaya informal atau gaya tegak berliku. Nah, seperti itu konsep pohon bergaya tegak. Kemudian kita seleksi di bagian akar sekarang. Jadi di bagian atas sudah, di bagian belakang. Namun sebelumnya kita isi salep kambium dulu. Kemudian saya isi salep kambium. Setelah itu baru kita akan melakukan cek akar ya. Jadi kita juga akan melakukan pengecekan di bagian akar. Nah, ini ada akar yang ke samping ini yang kita akan pakai. Nah, ini kita akan buang ya. Nah, teman-teman bisa lihat akarnya. Ini akar ke samping ini ya, akan kita pakai, kita panjangkan. Kemudian ini ada akar yang ke depan, ini akar yang ke depan kita akan pendekkan ya. Nah, pengurangan akar juga penting ya. Jadi jangan terlalu banyak menumbuhkan akar. Ini tumbuhkan beberapa akar saja. Nah, ini akarnya kurang sejajar ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih di bawah. Jadi kita buang yang bagian ini. Memang agak susah ya kalau memproses di bagian akar. Buat akar dominan di sebelah kiri dan kanan ya, mengikuti percabangan.
Ini ada 2, itu 2, 3 ya. Ini kita pilih 2 saja. Kita buang. Tujuannya ya agar akar cepat membesar ya, agar terlihat pemecahan di bagian akarnya. Akar tumbuh di bawah, kita buang saja. Ini contohnya. Ini teman-teman bisa lihat akarnya, jadi hanya beberapa saja saya tumbuhkan. Jadi saya membuat yang dominan di bagian kiri kanan ya, samping-samping ini dan samping ini ya, karena ini ada tumbuh dari cabang, jadi hanya seperti itu. Kemudian setelah ini kita tanam kembali. Ini, nah setelah itu kita taruh di tempat yang teduh dulu sehari atau 3 hari ya, karena ini ada mengalami proses pemotongan di bagian akar supaya tidak layu. Kemudian nanti baru kita carikan matahari kembali. Nah, pohon sancang bogel mami gaya tegak berliku masih dalam proses. Saya sudah melakukan pemrosesan, yaitu pembuatan di gerak dasar, gerak awal ya, tahap awal. Kemudian kita kembali ke pohon berikutnya, pohon yang sudah saya konsep kemarin. Ini pohon yang sudah saya konsep, jadi kita update lagi bagaimana sistem pemahaman. Nah, kasihan dilepas.